Sungguh kita sangat berhutang budi kepada petani yang telah mendharma baktikan hidupnya untuk menanam, merawat, dan menumbuhkan padi untuk kita semua. Hadir di tengah-tengah kita, beliau Bapak Tony Haryanto, seorang penyuluh petani lapangan di Kecamatan Klirong. Dari beliau kita akan mengenal lebih jauh tentang pertanian, khususnya padi di Kecamatan Klirong. Selamat siang Pak Tony. Selamat siang Mas Iksan. Ya, senang bertemu dengan Anda. Alhamdulillah, sama-sama. Nah, kebetulan kami mendapat kegiatan namanya corporate farming, Mas. Mungkin bisa dijelaskan apa sih itu sebenarnya Corporate farming itu sebenarnya program sudah sangat lama dari kementerian, yaitu juga andalan salah satu dinas kami ya. Karena corporate farming ini adalah suatu bentuk kompakan dalam usaha budidaya pertanian yang diorganisir oleh para petani dalam satu manajemen. Nah, konsep usahanya di manajemen itu seperti apa, Pak? Apakah dia menyewa lahan orang atau membeli atau seperti apa? Di sini permasalahan paling menonjol adalah ketika kami mensosialisasikan masalah corporate farming ke kelompok bisa menerima, kelompok memberikan informasi kepada anggotanya terkait masalah corporate farming. Permasalahan muncul yang pertama adalah lahan. Nah, lahan yang nanti akan dikelola oleh kelompok ataupun oleh manajer. Nah, mekanismenya seperti apa? Nah, mereka juga perlu penjelasan. Kadang sudah dikasih penjelasan pun mereka tidak maulah, mending tak garap sendiri. Itu satu permasalahan. Bagi kami atau bagi kelompok itu tidak masalah. Yang penting petani yang memberikan lahannya itu, kami ada berkas berita acaranya penyerahan lahan ke kelompok seperti itu. Nah, supaya nanti corporate farming ini bisa sustain, bisa berjalan terus, nanti usaha-usaha apa yang kiranya dilakukan oleh stakeholder ini? Dari dinas itu ada semacam informasi atau semacam bantuan dari BUMD Aneka Usaha Kabupaten Jaya atau Perseroda, itu memberikan bantuan sarana produksi, Mas. Jadi di situ nanti ada bantuan benih, bantuan pupuk, bantuan insektisida, dan lain sebagainya. Karena dari Kabupaten Jaya Perseroda ini memberikan dukungan penuh kepada petani yang mau melaksanakan corporate farming seperti itu. Ada beberapa jenis anggaran mungkin kalau saya boleh bilang. Jadi biasa saja nanti kelompok pinjam, misalkan desa tersebut mendapatkan alokasi dana PLN PUA, bisa. Terus emang kelompok mempunyai kas kelompok, ataupun tadi yang kami sebutkan adalah ketika ada dari pemerintah BUMD memberikan bantuan sarana produksi, itu bisa berjalan corporate farming. Nah, dan harapan kami kegiatan ini, corporate farming itu tidak hanya berhenti ketika mereka sukses menjadi corporate farming. Harapan kami di Kecamatan Klirong, satu desa itu minim satu, artinya satu kelompok minim lah, seperti itu. Berarti di corporate farming ini secara budidaya dia sudah sangat intensif gitu ya, sudah melakukan pencegahan, pengolahan lahan, kemudian menggunakan peralatan-peralatan yang modern begitu ya, Pak? Betul. Itu kelompok lebih bahasanya geten apa atau ya? Ya lebih gemati. Gitu gemati seperti gemati. Itu, lebih gemati lah ya dibanding garapannya dewek seperti itu. Jadi lebih gemati ketika memandang, wah ada spot misalkan hama putih palsu, mereka langsung nggak nunggu besok-besok. Nggak nunggu besok. Namun ketika punya sendiri lah, gampang liannya turun semua seperti itu biasanya. Ini di corporate farming seperti itu. Jadi emang lebih intensif, lebih bagus lah menurut saya dalam usaha budidaya tanaman padinya. Terus yang jelas ini juga lebih menguntungkan. Arti menguntungkan ini menggunakan mekanisasi pertanian, Mas. Jadi mengerahkan mekanisasi pertanian adalah satu bentuk menguntungkan dalam segi waktu, ya, tenaga dan biaya. Nah, itu sangat menguntungkan kita menggunakan mekanisasi pertanian. Contohnya mungkin dalam penanaman menggunakan alat planter ya, planter itu. Saat panen kita menggunakan combine harvester, combine harvester yang 1 hektar
Ini hanya butuh 1 hari, Mas. Dalam 1 hektar butuh 1 hari. Bahkan kalau peralatan udah canggih itu setengah hari udah selesai. Setengah hari Seperti itu. selesai. Jadi memang crowd farming ini menurut saya itu sangat luar biasa nih. Salah satunya tadi sudah saya sebutkan salah bentuk kekompakan pada kelompok. Yang keduanya jelas menggunakan mekanisasi pertanian. Yang selanjutnya dalam budidayanya ada lebih intensif terkait masalah budidaya ataupun serangan hama seperti itu. Dan di sini crowd farming juga sangat membantu petani dalam pengelolaan sawahnya, karena petani ini bukan dimanjakan, tapi petani ini diberi kesempatan untuk mencari kegiatan yang lain seperti itu, Mas. Iya. Demikian bincang-bincang kali ini dengan Bapak Tony Haryanto selaku PPL di Kecamatan Klirong. Sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Terima kasih.